Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita berjumpa dalam acara Renungan Harian Toraya bersama dengan Jemaat Telo Batuang di edisi akhir pekan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah memelihara hidup kami dan boleh membangunkan kami dalam kesegaran baru di hari yang cerah ini, akhir pekan. Kami bersyukur dan mau memulai aktivitas kami dengan mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan berkati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami dan berfirman-Lah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayat 48 sampai 59. Kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59 berbunyi. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian bacaan kita di akhir pekan ini, yang kemudian diberi tema firman yang menghidupkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang ketika berada dalam zona aman, tidak mau disaingi,
apalagi dipersalahkan. Maka ia akan mencari cara untuk menjatuhkan lawan, mengkritiknya dan menyerang. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang berdebat dengan Yesus, di mana Yesus mengakui dirinya sebagai keturunan Abraham dan anak-anak Allah. Bahkan ia telah ada lebih dahulu dari Abraham. Sementara orang-orang Yahudi merasa mereka juga adalah keturunan Abraham. Namun dalam perdebatan itu, Yesus memberi jawaban yang mengejutkan, bahwa jikalau Allah itu Bapamu, tentulah kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Lebih dari itu, Yesus menegur mereka bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu tidak berasal dari Allah karena kamu tidak mendengar firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa membayangkan bagaimana reaksi dari orang-orang Yahudi dalam hal ini, ahli-ahli Taurat, Farisi, tokoh-tokoh agama yang disebut iblislah bapamu. Setelah mereka mendengar kata-kata Yesus yang menegur mereka dengan keras, mereka lalu menanggapi Yesus sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Bahkan berulang mereka mengatakan, sungguh orang ini kerasukan setan. Namun Yesus memberi jawab lagi, bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Semakin menyakitkan apa yang dikatakan Yesus bagi orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama. Karena ini teguran atau jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi yang merasa saleh, merasa benar, karena mereka menjadikan Taurat itu sebagai pedoman dan mereka tidak ingin cacat dari hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teguran Yesus kepada pemimpin-pemimpin atau orang-orang Yahudi juga itu bisa menjadi pelajaran, pengajaran bagi kita. Tidak jarang orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang percaya sudah berada di zona aman, mengenal Tuhan, bahkan rajin mengikuti persekutuan, rajin memberi persembahan. Namun dalam praktek hidup mereka, sikap hidup mereka kadang jauh dari Tuhan dan tidak menuruti firman Tuhan. Mereka tidak menikmati ibadah-ibadah karena sudah menjadikan itu seremoni saja, hal yang sudah sering dilakukan, kewajiban, tanpa merasakan hadirat Allah dan mengaminkan firman Tuhan, apalagi untuk melakukannya. Karena itu ciri orang percaya adalah orang yang menurut firman Allah dalam hidupnya, dan itu nampak dalam kata, sikap, dan perbuatannya bagi sesama. Bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau ia tidak mengasihi manusia? Manusia itu adalah ciptaan Allah menurut rupa dan gambarnya. Karena itu kita dinasihati untuk mengasihi sesama kita yang kelihatan itu. Jikalau kita mengasihi, kita melakukannya itu untuk Allah. Jadi firman itu bukan hanya untuk diterima, tetapi harus dituruti. Bukan hanya harus dimiliki, melainkan harus diteruskan. Diteruskan kepada siapa saja. Kita harus menjaganya sebaik mungkin dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dan menjadikan sebagai panutan hidup kita. Ketika kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, maka kitalah orang-orang yang sungguh beruntung karena memiliki hak istimewa,
yaitu tidak akan mengalami maut selama-lamanya, melainkan memperoleh keselamatan atau kehidupan yang kekal. Dan kita juga berkenan memanggil Allah itu Abba, Bapa di surga. Kiranya kita yang hidup percaya kepada Allah senantiasa menuruti firman-Nya dan menyatakan itu dalam hidup kita setiap hari, lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, juga pikiran kita. Maka Tuhan akan memberkati kita, memelihara kita dalam seluruh langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga yang telah menghadirkan firman yang hidup itu. Firman yang menjadi manusia yang menyatakan kebenaran itu. Biarlah kami terus menuruti firman Tuhan dan menampakkannya dalam sikap hidup kami, perbuatan kami, pikiran kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha kudus. Kami berdoa mohon perlindungan Tuhan bagi kami semua yang menyaksikan video ini. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Telobatua, mohon pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan bagi seluruh jemaat. Juga segenap majelis dan pengurus OIG, Tuhan terus memperlengkapi sehingga terus dapat mengatur pelayanan dalam masa pandemi virus corona ini. Engkau memberkati jemaat-jemaat yang juga mengikuti atau jemaat Tuhan yang mengikuti, menyaksikan, mendengar renungan ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan hadir dan memberkati. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami untuk terus menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Memberkati para medis dalam menangani pandemi virus corona. Biarlah yang baik yang Tuhan kehendaki boleh kami alami. Biarlah kami masing-masing mengambil hikmah, makna dari pandemi ini, dan kami terus semakin dekat kepada Tuhan, semakin takut akan Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini di akhir pekan. Tuhan Yesus memelihara dan memberkati.